Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Ramadan dengan NPM 243019, mahasiswa Akademi Akuntansi Bandung, ingin mempresentasikan tentang alur pajak dengan mata kuliah perpajakan 1. Nah, saya di sini akan membahas tentang yang pertama perhitungan, kedua pembayaran, ketiga pelaporan. Saya ingin menegaskan bahwa saya akan memperhitungkan pajak penghasilan orang pribadi maupun badan. Yang kedua pembayaran pajak penghasilan orang pribadi maupun badan. Ketiga pelaporan pajak penghasilan orang pribadi maupun badan. Nah, yang pertama, 1. Perhitungan. Perhitungan adalah proses matematis untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan. Nah, yang pertama ada WPOP. Wajib pajak orang pribadi, baik yang berstatus karyawan ataupun melakukan pekerjaan bebas, wajib melakukan perhitungan pajak terutang yang sebenarnya di akhir tahun untuk mengetahui posisi saldo pajak yang masih harus dibayar. Dan bagi badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Perhitungan WPOP dilihat dari objek pajak penghasilan, penghasilan kena pajak, dan tarif pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dalam bentuk apapun. Penghasilan kena pajak adalah penghasilan wajib pajak yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Dan yang terakhir, tarif pajak penghasilan adalah tingkat persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar oleh wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh. Berikutnya, perhitungan WP badan. Yang pertama dilihat dari objek pajak penghasilan, yang kedua penghasilan kena pajak, yang ketiga tarif pajak penghasilan, yang keempat pelunasan pajak di tahun berjalan, yang kelima pajak yang masih harus dibayar, yang terakhir keenam fasilitas pengurangan tarif. Pertama, objek pajak penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh perusahaan. Yang kedua, penghasilan kena pajak adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan usaha yang dikenakan pajak penghasilan badan atau PPh badan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-Undang Pajak. Yang ketiga, tarif pajak penghasilan. Tarif umumnya 22% dari penghasilan kena pajak, berlaku mulai tahun pajak 2022 hingga saat ini. Dan fasilitas pajak 0,5% untuk wajib pajak untuk wajib pajak badan dengan peredaran bruto tertentu dengan jangka waktu tertentu. Yang keempat, pelunasan pajak di tahun berjalan adalah proses pembayaran pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh wajib pajak badan dalam tahun pajak yang sama dengan tahun penghasilan. Yang kelima, pajak yang masih harus dibayar, pajak yang jumlah pajak penghasilan terutang yang belum dibayar oleh wajib pajak badan. Fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan adalah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk mengurangi tarif pajak penghasilan badan yang berlaku umum. Nah, yang kedua tentang pembahasan pembayaran atau penyetoran. Pembayaran atau penyetoran menggunakan surat setoran pajak atau yang disebut dengan SSP atau sarana administrasi lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. SSP standar adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak dan digunakan sebagai bukti pembayaran. Dan yang kedua ada surat setoran elektronik. Surat setoran elektronik adalah sistem pembayaran pajak secara elektronik, bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Bilag DJP dan menerapkan billing system. Dan berikutnya ada batas waktu pembayaran.
ada di pasal 9 ayat 1 dan 2 UU KP tentang jatuh tempo pembayaran atau penyetoran dan kekurangan bayar pajak. Ada dua, yang pertama masa pajak dan yang kedua PPh pasal 29 SPT tahunan. Masa pajak 15 hari setelah masa pajak berakhir dan PPh pasal 29 SPT tahunan sebelum SPT tahunan disampaikan. Dan berikutnya ada sanksi administrasi keterlambatan pembayaran pajak ada di pasal 9 ayat 2A dan ayat 2B UU No. 28 tahun 2007 tentang pembayaran atau penyetoran pajak setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak. Dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administrasi ada dua. Yang pertama, pembayaran atau penyetoran pajak masa yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Yang kedua, atas pembayaran atau penyetoran PPh tahunan yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembagian surat pemberitahuan tahunan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Dan yang ketiga, tempat pembayaran atau penyetoran pajak di pasal 10 ayat 1 UU KUP JO.KMK No 5 No 541 KMK 04 2000 tempat pembayaran atau penyetoran. Pertama, bisa di bank BUMN atau BUMD atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran. Yang kedua, bisa ke kantor pos. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu tentang pelaporan. Pelaporan atau SPT, surat pemberitahuan, adalah surat yang Anda gunakan untuk melaporkan perhitungan dan membayar pajak, objek pajak, dan bukan objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pertama ada ketentuan pengisian SPT. Ketentuan yang pertama, wajib pajak orang pribadi. Yang ke-1, WPOP yang memiliki NPWP wajib untuk menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan. Yang kedua, sebagai WP wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dan mendatangani serta menyampaikannya ke KPP. Dan bagi wajib pajak badan, yang ke-1, badan yang memiliki NPWP wajib menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan. Yang kedua, sebagai wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dan menandatangani serta menyampaikannya ke KPP. Untuk wajib pajak badan yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Dan yang kedua, jenis dan bentuk SPT tahunan penghasilan. Yang pertama, jenis. Yang pertama ada SPT tahunan PPh untuk 1 tahun pajak. Yang kedua, SPT tahunan PPh untuk bagian tahun pajak. Kedua, bentuk. Yang pertama ada dokumen elektronik seperti e-filing, web, e-form atau iSPT. Yang kedua, formulir kertas. Berikutnya, penyampaian SPT secara langsung wajib di. Yang pertama, di tempat wajib pajak terdaftar. Kedua, di tempat lain berupa layanan pajak di luar kantor yang disediakan KPP atau KP2KP tempat wajib pajak terdaftar. Yang ketiga, bisa menyampaikan lewat kantor pos dengan bukti pengiriman surat. Nah, berikutnya, kewajiban penyampaian SPT tahunan orang pribadi dalam bentuk elektronik. SPT tahunan wajib disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik oleh wajib pajak yang pertama terdaftar di KPP Madya,
Yang kedua, sudah pernah menyampaikan SPT tahunan dalam bentuk dokumen elektronik. Yang ketiga, menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPT tahunan pajak penghasilan. Yang keempat, laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik. Berikutnya ada kanal penyampaian SPT tahunan PPH orang pribadi dalam bentuk elektronik. Yang pertama ada e-filing, upload file CSV dari aplikasi SPT atau isi form di website. Yang kedua, e-form mengisi file yang diunduh dari laman DJP online lalu diunggah kembali. Setelah terkirim, bukti penerimaan elektronik akan masuk ke surel yang sudah didaftarkan. Berikutnya ada SPT dianggap tidak disampaikan. SPT dianggap tidak disampaikan apabila yang pertama SPT tidak ditandatangani dalam hal SPT disampaikan langsung atau dikirimkan via jasa atau jasa kurir. Yang kedua, SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan atau dokumen yang dipersyaratkan. Yang ketiga, SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis. Yang terakhir, keempat, SPT disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau menerbitkan surat ketetapan pajak. Dan yang terakhir, dokumen-dokumen yang wajib dilampirkan. Yang pertama, bagi wajib pajak orang pribadi, 1. Laporan keuangan untuk WP yang melaksanakan pembukuan. Yang kedua, perhitungan peredaran bruto atau pembayaran khusus wajib pajak UMKM. Yang ketiga, bukti potong formulir kode 1721A1 atau A2 untuk WP status karyawan. Dan yang kedua, bagi wajib pajak badan, yang pertama, laporan keuangan. Yang kedua, perhitungan peredaran bruto dan pembayaran khusus WP UMKM. Yang ketiga, laporan debt to equity ratio atau utang swasta luar negeri khusus WP PT yang membebankan utang. Yang keempat, ikhtisar dokumen induk atau dokumen lokal khusus WP dengan transaksi hub istimewa. Yang kelima, laporan penyampaian country by country report. Nah, sekian dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga pembahasan yang saya sudah jelaskan semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.